Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi assalam. Bertemu lagi dengan saya Desi Arisandi di Ngopi Jang. Ngobrol perihal iman janarian Kang. Oke, nah di Ngopi Jang kali ini kita kedatangan seorang ustadz yang sangat spektakuler nih ya. Wow, amazing. Yang amazing banget katanya gitu. Oke, kita langsung sapa aja yuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya nih, sehat? Alhamdulillah semuanya pada sehat, mudah-mudahan salah rehat sadayana. Amin, ya Allah. Oke, langsung aja nih Pak Ustadz atau gimana ya? Jawab dulu. Jawab dulu. Kita ini berada di mana nih? Berada di kampus SMA Plus Asalam. Janarinya. Iya, waktu Janari. Gitu, sesuai dengan namanya nih, Ngopi Jang. Ngobrol perihal iman janarian Kang gitu. Kadang-kadang ngantuk katanya. Kadang-kadang ngantuk ya suasananya ya. Oke, biar lebih semangat lagi nih. Ini kan sudah memasuki bulan suci Ramadan nih ya. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi nih Pak Ustadz ya dengan bulan yang suci, bulan yang penuh berkah gitu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, hari ini kan temanya itu tentang amalan terbaik yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini. Tapi sebelumnya, sebetulnya bulan suci Ramadan itu hakikatnya apa sih, Pak? Kalau langsung jawab ya, baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadi berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Jadi hakikatnya bahwa bulan suci Ramadan itu merupakan suatu kewajiban. Nah, tentunya kita sebagai hamba Allah yang ingin dipandang oleh Allah dengan pandangan yang terbaik dan ingin mendapatkan ridhonya, karena dengan ridho itu insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hal ini ya, hakikatnya itu yang pertama bahwa kita itu melaksanakan suatu kewajiban. Kalau kita misalkan benar-benar sebagai hamba Allah yang taat, ya kita harus taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita mengaku muslim ya, yang ingin dicintai oleh Allah, kita harus melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, intinya kita melaksanakan puasa atau saum di bulan suci Ramadan tahun 2021 ini merupakan suatu kebanggaan ya, karena kan kita belum tentu jadi bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan tahun 2022. Alhamdulillah kita semuanya, dan mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat juga diberikan panjang umur dan sehat walafiat ya, bisa melaksanakan bulan suci Ramadan ini dengan betul-betul dan bersungguh-sungguh gitu, mengharap ridho atau pahala Allah Subhanahu wa taala gitu. Betul sekali. Jadi bulan yang penuh berkah gitu ya. Nah, kalau untuk perbedaan dengan bulan-bulan yang lainnya apa nih Pak kira-kira? Nah, perbedaan dengan bulan-bulan lainnya tentu saja bahwa di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, bisa 700 bahkan lebih dari sana. Yang ingin mengharapkan pahala atau ridho Allah Subhanahu wa taala yang harus benar-benar jadi imanan wahtisaban gitu ya. Dengan iman gitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya itu. Kalau misalkan kita ingin benar-benar tadi mendapatkan pahala yang berlipat ganda, jadi ya kita harus benar-benar kita laksanakan bulan suci Ramadan ini dengan sungguh-sungguh dan harus bermakna dan berkualitas. Berbeda dengan bulan-bulan Ramadan yang tahun kemarinnya. Kita mungkin menyadari kalau tahun kemarin kan bulan suci Ramadan, nah sekarang juga kan masih pandemi ya. Sholat taraweh ditiadakan, bukan ditiadakan maksudnya, tetapi tidak berjamaah di masjid, tapi di rumahnya masing-masing. Itu berarti kan ada hikmah dan maknanya gitu yang terkandung dalam kejadian ini atau wabah ini. Kita bisa berkumpul dan sholat berjamaah di rumah dengan keluarga kita, meskipun ya dalam hati kita mungkin tidak seindah atau tidak senikmat kita berjamaah di masjid.
Tetapi alhamdulillah mudah-mudahan tahun ini sholatnya bisa berjamaah kembali, dan alhamdulillah meskipun ya kita menjaga jarak, ya kita mematuhi protokol kesehatan atau mematuhi pemerintah lah tentang sosialnya, untuk kita menjaga jarak, memakai masker, terus tidak bersalaman juga diperpendek. Ya mudah-mudahan terlaksana gitu. Yang penting tetap terlaksana ya Pak ibadahnya, terus gitu. Dari tahun ke tahun semakin meningkat gitu, semakin ya meningkat, meskipun ya itu, meskipun kita dalam pandemik ini seperti ini tidak menghalangi kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya. Nah tadi Pak kan pahalanya itu dilipat gandakan gitu ya Pak ya. Nah mengapa sih Pak seperti itu? Nah, sebenarnya yang pertama gini, jadi bulan ini berbeda dengan bulan yang lainnya. Bahwa dalam kitab Duratun Nasihin juga disebutkan di sana al-jannatu mustaqatun ila bainan nafad. Jadi sebelum datangnya bulan Ramadan, surga itu biasanya menghias diri gitu. Nah, sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi kalau misalkan dalamnya mah kasurna gitunya diemaskeun gitu, misalkan dindingnya permata, terus atap-atapnya intan berlian, berbeda tentunya dengan perhiasan-perhiasan yang dunia. Ketika Allah menanyakan, jadi tidak biasanya engkau misalkan menghias diri. Nah seperti itu. Apa sih yang dibanggakan dan apa yang dinantikan oleh kamu, hai surganya, gitu. Maka surga tadi menjawab, sebenarnya aku itu merindukan itu setiap tahun akan menjelang datangnya bulan suci Ramadan itu jadi 4 golongan. Yang pertama talil Quran, ya orang-orang yang membaca Quran. Nah kebiasaan kalau membaca Quran itu biasanya kan di bulan suci Ramadan kita ya, ba'da sholat gitu, setelah kita zikir, berdoa, membaca Ramadan, kita punya target gitu. Jadi selama 1 bulan tersebut atau 1 minggu itu biasanya kita punya targetan berapa kalinya. Biasanya kalau dulu, kalau saya punya targetan itu biasanya kalau bulan suci Ramadan khusus itu 10 kali khotam atau 12 kali khotam gitu ya. Jadi dalam 1 minggu bisa 3 kali khotam gitu. Itu yang pertama. Jadi yang merindukan surga itu. Jadi setiap datangnya bulan Ramadan terus wahafizir lisan, orang yang menjaga lisannya, karena bulan suci Ramadan harus betul-betul gitu ya. Betul-betul apa, menjaga keseluruhan. Jangan sampai kan kayak kita mah termasuk puasa awam ya. Karena puasa awam, kalau ke jam 10-nya, kalau ke jam 11 kita sudah memikirkan makanan gitu. Suaminya menanyakan, "Mah, ntar buka sama apa?" Nah, gitu biasanya seperti itu. Terus apalagi ada lagi yang memberikan makanan kepada orang-orang yang mau berbuka puasa. Itu sangat luar biasa. Kan biasanya kan tidak ada. Sebenarnya itu harus diistiqomahkan di bulan-bulan yang kan ada puasa Senin Kamis gitu. Terus yang terakhir itu orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah itu tadi imanan wahtisaban, kufirodahu matakobanan sama matakodama min zambi. Jadi ketika seseorang berpuasa mengharapkan atau dengan iman yang benar-benar sungguh-sungguh, maka Allah itu akan mengampuni dosa-dosa. Nah gitu misalkan, jadi itu sangat luar biasa. Kalau gimana ya, tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, meskipun bisa tapi sangat luar biasa gitu. Seperti itu. Jadi semua amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu pasti dilipat gandakan gitu ya, pahalanya. Oke, nah terus tadi kan Pak, kalau misalkan kita sudah melakukan suatu amalan, misalkan membaca Al-Quran nih, terus kita ingin mendapatkan balasan dari Allah, nah itu hukumnya seperti apa Pak? Nah kalau misalkan masalah kebaikan itu sudah kita mah jangan diumbar-umbar kembali gitu. Pasti setiap kebaikan sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau kita buat kebaikan apapun, nah berbaikan tersebut niatnya misalnya kita ingin berbuat baik itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kejelekan. Apalagi kalau misalkan kita niat baik terus kita melakukannya. Kan ada niatnya, yang nama niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi gitu. Jadi niat itu suatu perkara atau pekerjaan yang harus diikuti oleh pekerjaan tersebut, perbuatan tersebut. Contoh kalau misalkan kita niatnya mau sholat, tapi hanya niat saja tanpa sholat, jadi nggak sholatnya kan nggak jadi, harus dengan perbuatan tersebut. Nah, begitu juga membaca Al-Quran atau apapun itu. Kalau misalkan saya niat mau membaca Al-Quran tapi tidak membaca Al-Quran, nggak jadi niatnya.
Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi istiqomahkan saja dan tadi punya target gitu. Silakan misalkan baca Quran mau berkelompok, mau sendiri juga gitu ya. Biasanya kalau di kampung-kampung kan setelah subuh, zuhur gitu. Jangan sampai puasa di tahun ini kita biarkan dengan sia-sia gitu tanpa ada bermakna atau misalkan tidak ada kesan gitu dalam diri kita teh gitu Bu Haji. Oh iya, amin ya Allah. Oke, betul sih Pak tadi kan jadi jangan mengharapkan gitu karena Allah pun pasti akan membalas. Jadi kebaikan mah udah lupakan saja, nanti juga akan dibalas oleh Allah. Tetapi yang harus diingat itu adalah dosa kita. Ya memang kita mengharapkan pahala, tapi juga Allah akan membalas karena Allah melihat gitu ya apa yang kita laksanakan. Meskipun kita berbuat baik, tetapi kalau hatinya kita ingin dipuji misalnya gitu, hilang pahalanya. Takut seperti itu kan sekarang update ya. Misalkan dengan Bu siapa? Bu Desi. Oh Bu Desi, Bu Haji Desi ya. Misalkan contoh sholat duha, misalkan terus update status, alhamdulillah sholat duha ini berjalan dengan lancar. Ayo guys, misalkan sholat duha berjamaah, yuk guys, misalkan kita, itu kan artinya kita menyembuhkan diri. Udah kebaikan mah sembunyikan saja, nah, gitu seperti itu. Oke, ini menarik nih kan tadi kata Pak Ustadz katanya kalau misalkan kita mau melaksanakan sholat terus diposting nih, tapi kalau untuk mengajak gimana tuh Pak? Kalau mengajak mah dengan itu aja kan, misalkan ada WA, ayo tidak misalkan harus mengajak kita, yuk kita udah berada di masjid, kamu kapan misalnya gitu, udah di WA saja, langsung aja gitu, nggak usah diposting. Bisa nanti ada yang menisoalin gitu kan seperti itu. Iya karena kan mulut warganet gitu ya Pak, jahat ya. Padahal mungkin niatnya mengajak pada kebaikan, gitu. Tapi kan dilihat sama orang kan beda-beda. Beda-beda. Ya. Oke, menarik banget nih ya warga Salam. Nah selanjutnya Pak, kan banyak tuh ya Pak amalan-amalan yang dilakukan selama bulan Ramadan. Nah ini yang amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasul Pak pada saat bulan Ramadan itu apa saja? Amalan yang dicontohkan oleh Rasul, seharusnya kan ini masuk ke sunnah ya. Sunnah itu jadi segala ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasul. Nah biasanya Rasul itu tadi perbanyak Al-Quran gitu. Perbanyak berbuat kebaikan, infak, sedekah, qiyamul lail juga sama, berbuat baik terhadap tetangga atau sesama saudara kita meskipun ada yang berbeda, misalnya berbeda keyakinan. Sebenarnya gitu simpel, kita yang Rasul biasakan seperti itu, ya kita lakukan. Nah mungkin kita pernah melihat atau mendengar ya kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang menerangkan apa saja sih amalan yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan agar bulan suci Ramadan itu penuh makna. Satu misalkan contohnya. Nah, ketika Rasul ini ya, kita harus diinikan nih di bulan suci Ramadan apalagi misalnya gitunya. Kata Rasul gini kepada seorang sahabat, jadi di hari kiamat itu akan ada wajah yang cahayanya seperti bintang. Lalu Rasul itu menjawab, bukan Rasul, sahabat, sahabat itu, orang tersebut berbuat apa sih yang diperbuat oleh orang tersebut? Nah ketika adzan berkumandang, dia bergesa-gesa dan terus mengambil wudhu. Nah jadi ketika mendengar adzan kita langsung mengambil wudhu. Nah itu cahayanya, wajahnya itu akan seperti kelap-kelip bintang. Kata Rasul, tapi ada lagi. Jadi wajah yang cahayanya seperti sinar bulan. Nah, apalagi itu amalannya? Nah, kata Rasul, ketika misalkan azannya 30 menit lagi, 20 menit lagi, dia mengambil wudhu dan menunggu datangnya berkumandang azan. Kata Rasul, ada lagi. Jadi wajahnya pada saat itu, sinarnya itu, cahayanya itu seperti sinar matahari. Apalagi yang diperbuat? Tadi berwudhu sebelum azan, terus misalkan dia pergi ke masjid, dia masuk di masjid dan menunggu waktu azan. Nah, gitu seperti itu ya, contohnya salah satunya. Terus apa lagi? Sholatnya berjamaah. Terus apa lagi? Tadi tepat waktu sholatnya. Terus apa lagi? Sebenarnya banyak gitu sholat berjamaah, terus tepat waktu. Terus ada lagi apa, diistiqomahkan gitu. Kita sholat berjamaah itu yang umumnya yang amalan terbaik.
Setelah itu apalagi kita berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, setelah berdoa jangan tidur. Meskipun kan orang yang tidur, orang yang berpuasa tidur itu adalah ibadah dan gitu. Ini mah kan kebanyakan tidur bahkan ada yang misalkan setelah sahur tidur, jadi bangun-bangun pas maghrib, kan kuatannya subhanallah luar binasa. Jaga kerasa. Jadi jangan banyak tidur itu hanya. Jadi kuatannya sama puasa. Jadi gunakan bulan suci Ramadan itu dengan hal-hal yang baik, yang dipandang oleh Allah itu adalah benar dan baik. Dan mungkin Rasulullah juga yang mencontohkan kita secara yang baik, ya hal-hal yang seperti itulah. Karena kita menyepelekan hal-hal yang mungkin sedikit gitu ya, hal-hal yang sepele, makanya kita kan tidak tahu. Kan gini, kata Imam Ali itu, Allah itu menyimpan 3 perkara dalam 3 perkara. Salah satunya bahwa Allah itu menyimpan ridhonya dalam ketaatannya. Nah, kan kita tidak tahu ketaatan yang mana yang terdapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam cerita Imam Al-Ghazali itu bermimpi. Nah, dalam mimpi tersebut ada yang mengatakan, "Hai Ghazali, sesungguhnya yang memasukkan engkau ke surga itu bukan engkau menulis kitab-kitab yang banyak, tetapi ketika engkau akan menulis kitab dan isi tintamu habis. Ketika tintamu akan diisi pena itu kan akan diisi tinta, engkau melihat seekor lalatnya, ada lalat yang hinggap di sana, dan kau berpikiran bahwa lalat tersebut kelaparan. Engkau membiarkannya, setelah lalat itu kenyang lalu pergi dan membiarkannya, lalu engkau mengisi pena tersebut oleh tinta. Nah, hal sepele itulah. Jadi yang seperti apa contoh kehidupan seharian kita? Ya mungkin contohnya hari kita mah kan berbedanya sama Rasul. Contoh misalkan kita urang memasak daging gitu nya. Daging teh di luhureun meja teh ditutupan, aya ucing kan gitu. Klepek ke ucing teh. Ucingna teh ditewaknya, di karungan, disiksa, dibalseman, dibanjur, dasar ucingnya. Nih emang ucing dasarnya calminya. Kita mah kan gitu, masak asin misalkan gitunya ku ucing, kita mengewa padahal mah kan gitu. Nah, kita mah luar binasa gitu, luar biasa. Jadi menyayangi binatang teh kita mah sesana we gitunya. Kalau misalkan kalau Rasul mah makanan yang utuh gitu. Kalau kita mah sesana tulang we digerogotan, tulang teh bubutnya bubukna lu mereka ucing teh ya Allah ya jelema na kieu teh. Nah, gitu sebenarnya. Jadi hal-hal yang sepele tersebut nih, contoh yang lain kita menyingkirkan duri atau misalkan tusuk sate gitu atau apa ya, yang berpikiran kita ya Allah itu ada misalkan tusuk sate besi ada yang tidak pakai sendal, nah kita teh ambil, tapi jangan dibuang kemana wae, ke walungan, itu juga dosa. Jadi buanglah sampah ke mana tempatnya. Nah di situ itu jadi hal yang sepele itu terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menganggap enteng di bulan suci Ramadan ini hal-hal yang sepele yang bisa meningkatkan kualitas derajat ketakwaan kita itu oleh Allah. Nah di sana sebenarnya gitu, Baji. Jadi sebetulnya orang itu harus berbuat dari hal-hal yang kecil dulu, kebaikan yang kecil-kecil dulu, jangan yang langsung misalkan sedekah nih atau misalkan mau nyumbang nih sekian puluh juta misalkan gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan Bu Haji masa miliar langsungnya. Amin ya Allah. Amin. Gitu, tapi dari hal-hal yang kecil dulu. Tadi kan katanya menyisihkan makanan, menyingkirkan duri dan lain-lain. Nah, tadi Pak ada bahasan yang menarik. Kalau misalkan tadi kan sholat nih, sholat. Terus kalau misalkan keadaannya kita lagi tidak memungkinkan, dalam artian kita lagi kerja. Tadi pahalanya tuh semakin orang yang menyegerakan sholat, semakin orang yang lebih cepat ke masjid, pahalanya kan akan semakin banyak. Kalau misalkan kita lagi keadaan lagi di perjalanan atau lagi kerja misalkan, itu gimana Pak? Kalau lagi kerja kita bisa menyempatkan, kalau ada istirahatnya ketika azan pasti di sana ada jam istirahat. Kalau di perjalanan kita juga melihat apakah perjalanan tersebut lancar atau tidak. Kalau misalkan lancar kita sempatkan dulu. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu bahwa jalan tersebut macet, nah itu bisa adalah keringanan kalau misalkan di saat macet. Tetapi kalau misalkan masih ada waktu terus tidak macet, kita memaksakan nanti kita mau di sana, nanti kita di sana.
Nah, biasakan itu. Jadi fawailul lil musallin itu yang melalaikan sholat itu bukan misalkan tadi teh. Jadi waktunya dilalaikan juga, terus nanti gitu, seperti itu. Nah, gitu. Oke, tadi kan terkait amalan-amalan. Nah, Pak, kalau misalkan ini sedikit curhat boleh ya, Pak ya? Boleh. Jadi gini, biasanya orang-orang mungkin termasuk saya juga gitu ya, Pak ya. Terkadang gini, kalau misalkan pas mau bulan puasa atau di bulan suci ya Ramadannya, kita tuh ibadah tuh kayak terus-terusan beribadah, terus pengennya tuh sholat. Tapi setelah beres bulan Ramadan, itu biasanya balik lagi ke kebiasaan awal. Nah, itu hukumnya seperti apa, Pak? Kalau misalkan ada yang seperti itu. Nah, itu tadi disebutkan. Jadi keistiqomahan. Al-istiqomah tuh khairum min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih besar, lebih baik daripada 1000 karomahnya istiqomahnya. Nah, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu, misalkan gitu kan bangun subuh, kita tanya sahur, ada yang 2:30 kan ibu-ibu memasak jam 3 kan gitu. Terus berbagi kan kita teh, jadi merasakan nih rasa lapar itu seperti apa. Bacaan Quran kita teh tiap waktu seperti. Tapi ketika setelah bulan suci Ramadan kita tinggalkan saja begitu saja. Nah, itu yang Allah suka itu, meskipun gini, sholat duha misalkan contohnya, enggak usah misalkan 12 rakaat. Yang kalau 12 rakaat misalkan hari ini teh, tapi 1 bulan enggak sholat duha. Nah, enggak seperti itu. Meskipun 2 rakaat tapi istiqomah gitu ya, setiap hari kita lakukan. Nah, itu yang disukai oleh Allah. Begitupun bulan suci Ramadan. Amalan-amalan di bulan suci Ramadan yang kita biasakan dan kita laksanakan itu harus diistiqomahkan di bulan-bulan yang lainnya. Bangun kalau bisa jam 3 kita sholat tahajud gitu ya. Kan dalam Al-Quran itu yang disebut maqamah mahmuda. Gitu Allah akan meningkatkan derajat kita dengan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asalaka ayyab'asaka rabbuka maqamah mahmuda. Itu sebagai ibadah tambahan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat kita itu kan malam gitu. Kalau misalkan curhat ke teman, kalau temannya baik, kalau temannya tidak baik, wah itu luar biasa. Jadi jangan seperti itu. Malam itu kan waktu-waktu mustajab, terutamanya itu di waktu malam itu. Waduh, subhanallah sangat luar biasa. Coba dibiasakan gitu. Istiqomahkan Gitu ya, Pak Ustadz ya. Jadi wargi Assalam nih, ibadahnya jangan dirapel ya, Pak. Jadi sebelum bulan Ramadan juga harus tetap beribadah. Setelah bulan Ramadan gitu, setelah bulan Ramadan pun justru harus lebih meningkat lagi. Gitu. Jadi jangan sampai ya udahlah nggak apa-apa kan pahalanya jauh lebih besar nih. Dan masih ada sisa pahala, nggak boleh gitu kan coy. Gitu. Iya, kan belum tentu ya Pak kita bertemu lagi dengan Ramadan di tahun berikutnya. Gitu wargi Assalam ya. Oke deh, tadi kan sudah amalan-amalan bulan suci Ramadan. Nah sekarang Pak ada pesan-pesan mungkin untuk wargi Assalam nih untuk menjalankan ibadah puasanya nih harus seperti apa? Nah, baik, pesan sedikit gitu ya buat wargi Assalam semuanya. Meskipun kita masih dalam keadaan pandemik gitu ya. Bukan ada yang menanyakan gitu ya, kalau sholat berjamaah gimana nih hukumnya, kan menjaga jarak, kan sholat berjamaah itu harus dirapatkan. Nah, kalau misalkan musim seperti ini kita masuknya ke usul fikih, darul mafasid muqaddamun jalbi ala masolih gitu ya. Jadi mendahulukan yang madarat daripada yang maslahat. Sebisa mungkin kalau misalkan kita tidak bisa, misalkan gitu ya, darurat atau misalkan dengan ada sesuatu, mangga di rumah. Tapi kalau misalkan sebisa mungkin kita tetap sholat berjamaah kalau bisa di masjid. Itu pesan-pesannya. Terus ibadah bulan Ramadan ini harus berkualitas, bermakna, betul-betul. Karena Allah itu memberikan kesempatan kepada kita, ya itu sebagai muhasabah gitu ya, sebagai introspeksi atau bahan introspeksi bagi kita. Nah, mungkin tahun-tahun yang lalu, jadi ibadah puasa Ramadan atau ibadah-ibadah yang lainnya itu kita dianggap Allah itu nggak ada apa-apanya. Untuk itu Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan nikmat kesempatannya, nikmat
usia, panjang usia, nikmat kesehatan juga. Nah, udah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mumpung Allah memberikan kenikmatan kita bisa berjumpa dan melaksanakan saum di bulan suci Ramadan ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus berjuang untuk selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu ya. Jadi warga Assalam harus tetap berjuang dan berusaha. Jadi jangan sampai kondisinya lagi pandemi nih, tapi ibadahnya kendor menurun karena takut mungkin ya Pak Ustadz, Ya, ketemu ada orang takut, terus sholat berjamaah takut, tapi jangan seperti itu. Memang ada takutnya, rasa takut ada, Ya. tetapi jangan terlalu berlebihan Ya. gitu ya. Itu kan akan menurunkan imun Ya, gitu ya. imun. Jangan menurunkan iman. Itu iman harus ditaikan. Justru pandemik seperti ini jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, harus ditaikan gitu. Betul. Oke nih. Mungkin pembahasannya sudah sekian mungkin ya Pak ya, Yep. untuk ngopi jang kali Ngopi ini. jang. Nah jangan lupa nih wargi Assalam, selama bulan suci Ramadan ini kita harus tetap produktivitas gitu tuh jangan sampai berkurang gitu, justru Jaga harus kesehatan ya. justru harus semakin meningkat. Terus jangan lupa jaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan tentunya gitu ya. Baik Pak Ustadz, hatur nuhun Sama-sama atas Bu Haji. waktunya. Semoga nanti kita bisa berkembali lagi apa ya di Ngopi Amin. Jang berikutnya. Oke, nah sekian dulu untuk Ngopi Jang kali ini, wargi Assalam. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga semua ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dapat dilipat gandakan Pahalanya ya. pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.